Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Capital, mewakili Direksi APS 1. Yang saya hormati Direksi Dana Pensiun Angkasa Pura I, ada Pak Koyo dan Bu Ani. Kemudian yang saya hormati Pak Joko dari Atap, penasihat Himpunan Pak Gunawan sama Pak Ariaso. Gimana juga ya? Kemudian teman-teman cabang yang saya hormati, selamat datang di Kopo di Jakarta. Kita bersilaturahmi di sini. Kemudian yang saya hormati pengurus Jakarta, pengurus pusat, dan kalah pentingnya yang saya hormati, yang saya banggakan, panitia yang kerja siang malam mempersiapkan pertemuan kita di malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya malam ini kita boleh berkumpul di tempat yang bagus ya, Ustaz, yang baik ini dalam suasana hujan, dan mudah-mudahan belum mengantuk. Ini yang dari Biak dan dari Ambon sudah jam 10 ya, setengah 11 barangkali, 2 jam tambah 2 jam. Mudah-mudahan kita nggak terlalu lama nanti. Kemudian setelah sambutan ini kita masih ada acara paripurna pertama yang akan membahas tentang agenda-agenda kita besok. Jadi saya laporkan Pak Direktur Utama Capital bahwa sebagaimana rutin yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia tadi, bahwa setiap 5 tahun sekali kita agendakan untuk melakukan munas dalam rangka agendanya adalah seperti yang disampaikan tadi, adalah pertanggungjawaban pengurus yang lama saya, pengurus 2018-2023 yang saat itu munas diadakan di Solo. Kemudian kita buat program kerja, nanti kita bertemu sehari besok untuk membahas konsep yang sudah kita buat, kita diskusikan. Kemudian kita juga akan bahas perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini yang paling penting adalah sasaran-sasaran yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan ini, sebagai pensiunan apa sih? Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa selesaikan juga. Dan yang terakhir adalah pemilihan ketua. Bapak-bapak pembina, jadi pembinaan kita Bapak sekalian adalah Direksi APS 1, Direksi Dapendra, dan pengurus Jakarta. Ya, itu pembina kita. Jadi saya ingin menyampaikan tentang maksud tujuan himpunan ini. Yang pertama adalah sebagai wadah berhimpunnya pensiunan, ya kan? Kemudian setelah kita berkumpul, kondisi pagar kita, kondisi pagar himpunan pensiunan senior-senior sepuh kita itu membuat semacam apa sih tujuannya? Ada 4 tujuan pokok yang ada. 4 tujuan. Yang pertama adalah melestarikan hubungan kekeluargaan. Pensiunan ini adalah kita jalin terus, melestarikan hubungan kekeluargaan. Yang kedua adalah membina komunikasi supaya kita tidak terputus. Soalnya pensiunan kita ini kan seluruh Indonesia, sekitar 2.900-an jumlahnya. Kalau menurut data penerima manfaat pensiun itu sekitar 2.800-an Pak Boy. Nah, karena stelsel pasif menurut kode pada yang saksi hidupnya masih Pak Sadito sekarang ini,
bahwa Stesel masuk itu pensiun langsung beliau menjadi anggota Hizbullah, otomatis ya, otomatis. Terus kemudian kita lakukan semacam inisiasi untuk supaya organisasi ini jalan. Kita buat semacam iuran, gitu ya. Iuran itu sebetulnya tidak menjadi sesuatu yang wajib karena statusnya pasif. Dari sisi penghimpunan iuran, Bapak Ibu sekalian, Pak Pembina yang saya hormati, itu seluruhnya baru sekitar di bawah 50% yang ikut iuran 10.000. Jadi iuran ini sebagai bekal organisasi baik pusat maupun cabang untuk melakukan aktivitas kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu apa ya? Kita kunjungi yang sakit, kalau ada pensiunan sakit kita takziah, kita datangi yang ada yang wafat. Nah itu kita sisihkan, kita berikan kepada kita coba kelola yang kecil-kecil itu Pak, supaya kita untuk mempererat buyut itu. Jadi ada melestarikan hubungan keluarga dan pensiunan, kemudian membina komunikasi. Nah yang ketiga adalah membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan pensiunan lahir dan batin. Yang batin barangkali kita sudah terpenuhi ya Bapak sekalian ya. Yang lahir mungkin yang belum sepenuhnya gitu ya Bapak sekalian ya. Artinya kesejahteraan kehidupan lahir itu ya mungkin manfaat kesehatan, manfaat pensiun itu Pak yang fisik ya gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa kita memang sudah 6 tahun ini Pak belum ada penyesuaian mengenai manfaat pensiun ya mungkin Pak Koko dulu diumumkan ke BP ya. Jadi barangkali ini yang ke depan menjadi perhatian Himpura, meningkatkan kesejahteraan lahir gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kita masih mempunyai andalan bahwa Direktur Human Capital kita asli angkasa pura satu. Hidup Aisyahwati. Ya, hidup Aisyahwati. Barangkali lewat beliau lah kita bisa perjuangkan ini. Perjuangan meningkatkan kesejahteraan lahir tadi itu melalui kenaikan manfaat pensiun maupun manfaat kesehatan. Yang tadi Pak Joko sudah diskusi nanti Pak Direktur itu yang akan menyampaikan. Jangan saya. Nah, barangkali nanti bisa disampaikan Pak Serati, teman barangkali buku-buku apa yang akan disampaikan oleh Pak Israwati. Itu barangkali yang ketiga. Yang keempat adalah pemberdayaan pengalaman. Bapak sekalian, ini amanah anggaran dasar yang sudah dituangkan oleh Kondektor pada saat membuat anggaran dasar kita. Jadi pemberdayaan pengalaman ini sekarang ini banyak ahli-ahli kita, pensiunan kita yang ahli. Pak Joko Pastoman, beliau sudah bikin buku ahli bandar udara. Ahli bandar yang katanya sangat berbahagia kalau tidak kita manfaatkan. Barangkali maksud beliau waktu sesepuh kita itu kalau ada kesempatan untuk pemberdayaan pengalaman ini bisa dimanfaatkan. Barangkali itu Pak Direktur Kementerian itu yang pesan yang disampaikan oleh tujuan dari anggaran dasar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya perlu saya sampaikan kepada Pak Direktur Kementerian itu adalah tentang keberadaan Himpura di seluruh cabang kita yang ada 13 ini. Yang ada yang belum memiliki ruangan gitu ya, ada ruangan itu sungguh saya juga ikut sedih mendengarnya di cabang Ambon maupun di cabang Kupang ya. Barangkali nanti melalui pertemuan titik, pertemuan Munas ini ada rekomendasi barangkali disampaikan ke Pak Dirkung. Barangkali ada ruangan-ruangan kecil yang bisa digunakan sebagai pos untuk administrasi
administratif atau kegiatan-kegiatan. Barangkali hampir semua sudah ada, tidak sedikit yang belum memiliki. Kemudian juga mengenai operasional kita ya, Pak Direktur ya, Pak Israwati, bahwa sebetulnya kita itu menggunakan biaya operasional ya dari iuran kita itu yang 10.000 itu. Kalau di pusat nih Pak Israwati, barangkali perlu saya sampaikan bahwa pemanfaatan iuran itu diserahkan pada masing-masing cabang. Masing-masing cabang itu berbeda-beda karena yang jumlah mengiur itu berbeda-beda juga. Di pusat itu dari 459 itu yang iur cuma sekitar 200 lebih gitu ya. Sehingga pengelolaan keuangannya diserahkan masing-masing. Yang bagus di Surabaya itu hampir 100% mengiur 10.000, sehingga beliau bisa berkreatif terhadap aktivitas kegiatannya, kegiatan sosial maupun kegiatan membiayai kegiatan dirinya gitu ya. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman pengurus pusat bahwa dari pengelolaan itu 70% kembali kepada pensiunan dalam bentuk aktivitas sosial tadi, yang 30% kita buat untuk operasional. Tapi itu tentunya nggak sama dengan yang teman-teman cabang yang masih kecil mengiurnya, kan nggak bisa begitu. Nah, oleh karenanya barangkali kita perlu dukungan ya operasional, Pak. Pak itu. Konkretnya gimana, Pak? Tentunya ini masing-masing cabang beda-beda, Pak. Karena perlu diketahui di pusat pun bisa cerita apa adanya kepada teman-teman. Ketika pandemi ya kondisinya memang kayak gitu. Teman-teman di atas satu pun susah hari ya. Akhirnya ya ada yang diberhentikan, ada yang sekitar 50%, macam-macam lah Pak. Jadi mohon ketika kondisi sudah baik, Pak Ari, Pak Yoyo mungkin bisa didukung dengan kegiatan operasional teman-teman Himpunan Hadapan. Itu barangkali Pak Pembina, Pak Israwati, Pak Wali sama Pak Joko sebagai pembina Himpunan yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya ke depan Himpunan bisa lebih berdaya guna, bisa lebih guyup ya, lebih guyup ya Bapak sekalian ya. Ada yang memakai pedoman kalau di Semarang itu guyup saklawase, guyup saklawase, sehingga sejahtera batin itu makin didapat oleh teman-teman kajian. Saya ingat Pak Widodo menyampaikan ketika kita masuk sebagai pegawai, bayangan kita sebagai pegawai itu ada jaminan ketika kita sejahtera menjadi pegawai maupun jaminan ketika pensiun sampai terlihat lahir Pak ya. Artinya uang duka juga diberikan kepada PDAP 1 maupun dari Dapen gitu ya. Nanti ditambahi sama P1. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sudah malam menyita waktu Bapak Ibu sekalian karena kita masih ada waktu untuk pembahasan lagi setelah ini. Mohon arahan dari Bapak Direktur Human Capital pada kita semua yang akan bermunas besok sampai Kemis itu kita mau akan melakukan wisata mengenal MRT, LRT maupun bus. Jadi kita mau jalan-jalan aja Pak, teman-teman datang mau kita kenalkan moda transportasi baru di Jakarta. Demikian Bapak-Ibu sekalian, semoga kita tetap sehat semua, tetap bisa melaksanakan munas ini sampai selesai. Akhirul kalam.